Oke, good morning teman-teman. Selamat datang lagi di acara Good Morning Jesus, di acara GMJ, di mana kita tiap pagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita akan mendengarkan sabda Tuhan, dan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu karena kita sedang berbicara tentang the Re series. Re, huruf R and E, Re series. Hari ini kita lanjut kepada series berikutnya, diambil dari kitab Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 11. Saya ulangi lagi, jadi mohon maaf kalau tadi ada sedikit koneksi yang bermasalah ya. Diambil dari kitab Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan ayatnya. I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit He prunes, so that it will even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I kept my Father's command and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Saudara, pagi hari ini judul firmannya adalah The Reward of Remaining. The Reward of Remaining. Ya, kalau sekali lagi kalau teman-teman yang baru join masih ingat ya kapan hari kita ada tentang rejoice, repent. Kali ini kita berbicara the reward of remaining. Saudara, coba katakan kepada diri kita masing-masing. Ikuti aja kata-kata saya seperti ini ya. Hey Budi, nama saya Budi. Jadi teman-teman ikuti aja pakai nama teman-teman. Hey, nama kalian ya. There is a reward if you remain in Jesus. Hey Budi, there is a reward when I remain to Jesus. Now let us pray. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Mengucap syukur Allah di surga, terima kasih. Ketika pagi hari ini, we can wake up early in the morning. We can start our day with you first, Lord.
Ketika kami boleh belajar untuk bangun pagi, berdoa, mendengarkan sabdamu, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kau boleh menyiapkan, you may prepare our heart to open to your words, mendengarkan sabdamu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh disegarkan dengan sabdamu, sabda yang mengubah hati, sabda yang mengubah pikiran, sabda yang memperkuat roh, sabda yang membimbing, sabda yang menuntun kami kepada jalan kebenaran. Terima kasih Yesus, kau juga boleh urapi anakmu ini, supaya apa yang boleh dikatakan itu benar-benar berasal dari Engkau. Biarlah segalanya itu boleh menjadi kemuliaan bagimu sendiri Tuhan, dan anakmu yang membawakan ini juga hanya boleh tersembunyi di balik salibmu. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pagi hari ini kita berbicara the reward of remaining. Saudara, saya ingin sharing terlebih dahulu bahwa pernah suatu hari saya ini ingin beli sepatu. Saya kayaknya suka sepatu, saudara. Saya ini suka sepatu olahraga. Jadi kebetulan ada yang namanya saya mendapat iklan tuh, ada yang namanya Pegasus 37. Teman-teman mungkin kalian yang suka olahraga, if you like sports, maybe you will know this kind of brand ya, Pegasus 37 dari Nike gitu. Saya pernah lihat iklannya. Wih, saya itu benar-benar tertarik, iklannya bagus banget ya, dengan teknologi midsole foamnya, dengan teknologi, pokoknya teknologinya banyak gitu ya, dengan permukaannya lebih breathable, lebih bisa mengalirkan angin sehingga bisa dingin, terus kemudian juga ada balon udaranya dan sebagainya, saudara. Saya rindu membeli sepatu itu karena saya suka sepatu, saya suka olahraga lari ya. So, ketika saya menanti. Jadi saya tahu, karena namanya iklan dia belum keluar, dia masih iklannya udah jauh-jauh hari, udah advertisementnya udah keluar dulu. Kemudian saya itu menanti, kok belum keluar. Saya itu kan karena saya olahraga lari, so every week ya, saya itu lari dari rumah ke mall dekat di rumah saya. Every week. Saya lari, karena saya olahraganya itu mungkin seminggu 2-3 kali, maka saya larinya dari mall ke sana, ngecek toko sepatunya. Oh, belum keluar. Mungkin hari Senin. Terus kemudian hari Kamis saya juga lari lagi, olahraga lari. Sampai sana saya cek lagi, oh belum keluar gitu ya. Jadi 3 times in a week lah, kurang lebih between 2 times or 3 times in a week, saya itu olahraga lari dari rumah ke mall untuk sekalian olahraga, sekalian ngecek sepatunya udah keluar. Tak disangka-sangka teman-teman, ketika sambil menunggu adanya sepatu itu keluar, ada brand lain dari Asics gitu, Asics FF Blast keluar juga. Nah, lihat, wih, sepatu baru, bolehlah. Saya katakan seperti itu teman-teman. Saya coba, kan boleh kan kalau kita ngomong, saya coba, wih, sepatunya enak banget ya, udah sangat empuk, bagus modelnya. Saya coba lari di mall, boleh, baik kan, diizinkan lari di mall untuk keliling gitu ya. Nyaman sekali. Hati saya mulai berubah pikiran. Daripada nunggu yang sana nggak keluar, mungkin aku tak coba beli yang ini saja, yang beli Asics saja, dia katakan. But deep down in my heart, ada suara Roh Kudus yang mengatakan, be still and remain in your the first decision. Remain bukan dalam Tuhan. Remain di dalam pilihan sepatumu yang pertama gitu. Saudara, mungkin ini cuma sepele ya, masalah sepatu. Sesuatu yang bukan masalah iman, hidup dan mati, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Tapi saya berbicara godaannya. Saya benar-benar, saya kepikiran, pulang itu kepikiran, iyalah, tak beli sing itu ya. Tidak apa-apa lah kan ya, bodoh-bodoh. Harganya kurang lebih sama, saudara. Sekitar 1,8 gitu ya. Sekitar, tidak apa-apa lah. Besok saya mau rencana beli. Ketika saya bisa olahraga, ada momen olahraga, saya kembali, saya mau beli, saya udah tertarik, saya coba lagi. Wah, tambah semakin suka gitu ya. Kan kata orang kalau godaan itu jangan dilihat, kalau semakin dilihat semakin kita suka. Tapi karena saya tahu ini kan juga bukan dosa gitu kan, saya cuma sepatu is fine gitu, cuma buat olahraga. Saya semakin suka, saudara. Sudah memutuskan untuk beli. Besok datang udah kartu kredit, tapi I don't know why, but deep down in my heart ada kata itu, be still and remain in your first decision.
entah ada kekuatan dari mana, saya tetap nggak usah wis, tak tunggu sepatu yang Pegasus itu. It is not easy for me because I have to wait between around 2 months maybe, hampir 2 bulan. Apakah godaan sepatu Asics itu keluar? Oh, tetap ada saudara, tetap ada. Tetapi suara di dalam itu tetap katakan, be still and remain in your first decision. Perjuangan sekitar 2 bulan kemudian ketika saya lari, akhirnya saudara, akhirnya sepatu Pegasus itu keluar. Akhirnya keluar, saya senang sekali, saya coba. Dan kemudian tak disangka-sangka ada suatu promo. Suatu promo yang mengatakan jika kamu beli 2, kamu dapat potongan sekitar 30%. Saya hitung itu sekitar 1,4. Saudara, saya tanya orang lingkungan paroki saya, ada nggak yang mau dan sebagainya. Dan langsung ada yang menjawab. Ada yang menjawab, katakan gini, oh aku mau. Tunggunya, kamu di mana? Oh, di mall. Nah, gitu ya. Oke, aku langsung ke sana. Saudara kalau masih ingat, ya, salah satu cara mengetahui bahwa kehendak Tuhan, if you know what the God's will itu, ya, mengetahui kehendaknya Tuhan Yesus itu adalah dengan adanya situasi atau mukjizat atau lingkungan atau suatu kondisi yang mendukung kejadian itu. Ini salah satu cara bahwa Tuhan itu menyetujui pilihan kita gitu ya. Jadi ketika saya mendapat kabar, ketika saya mendapat kabar my friend in my parish gitu, oh mau aku langsung ke sana. Dia katakan seperti itu. So masih berapa jarang sih Anda katakan, ada gak teman yang mau ikut beli ini dan langsung menjawab, langsung disusul ke tempat Anda di mana? Kan jarang sekali. Saya katakan ini keputusan yang disetujui oleh Tuhan. Saudara, akhirnya saya berhasil membeli sepatu itu dengan harga cuma 1,340 sekian dari 1,8. Sepatu itu yang Asics itu juga harganya 1,8 saudara. Tetapi saya mendapatkan sepatu yang saya inginkan dengan harga yang jauh lebih murah. Bisa bayangin gak? Kalau saya not remain in my decision, saya akan mendapat sepatu yang lebih mahal kan? Yang which is juga dari awal yang sudah saya impi-impikan, enggak juga. Saya karena keinginan saat saya pindah sepatu yang lainnya yang nggak saya tunggu saudara. Jadi saya berbicara pada hari ini, there is a reward in remaining. Ada suatu reward di dalam ketika kita di dalam Tuhan saudara. Ketika dalam bacaan ini dikatakan over than 10 times kata-kata remain itu ada, berbicara tentang Yesus mengatakan bahwa dia adalah fine, dia adalah istilahnya apa ya? Katakan fine itu adalah kata-kata untuk tanaman anggur ya. Tanaman anggur istilahnya dia itu pusatnya, branch, cabangnya itu adalah kita semua. Dikatakan bahwa Allah itu adalah seorang tukang kebun yang akan memotong semua yang nggak alive ya, yang nggak hidup, semua yang mati dipotong. Yang tetap hidup dia akan dipangkas ulang dan sebagainya. Perikop ini berbicara tentang kebun anggur, tanaman anggur, the vine atau pusatnya dan cabang-cabangnya saudara. Saudara, we live in a culture where everybody is quick to quit, betul kan? Quick to quit, quick to walk away. But right now I want to tell you something. I'm telling you that the difference between your life being fruitful or unfruitful is your ability to remain. Is your ability to remain. Pada zaman sekarang ini adalah zaman yang seringkali kita kenal dengan nama instant generation, right? Ya kan, instant generation. Kita mudah sekali quick to quit and quick to walk away. Pernikahan ada masalah sedikit, cerai. Sedikit aja udah bilang cerai. Pekerjaan gaji nggak naik, tahun ini gaji nggak naik, udah mau quit, ya kan? Mengalami musibah, kondisi ekonomi jatuh sampai harus ngutang, nggak punya duit, udah menghujat Tuhan. Right now is the zaman sekarang ini ya, now generation itu instant generation saudara. Now kita sekarang ini, yang menarik dari kitab ini yang ditulis kitab Yohanes ya saudara, kita belajar dari penulis perikop ini. Penulis perikop ini adalah Rasul Yohanes ya, from John chapter 11 verse 1 until chapter 15 verse 1 until 11. Kita belajar dari Yohanes. Saudara, Rasul Yohanes itu adalah salah satu yang sering dikatakan dalam kitab suci murid yang dikasihinya.
Saya nggak mengatakan bahwa Yesus tidak mencintai murid yang lain. Saya nggak mengatakan. Saya cuma based on the Bible. Many times Bible said that Rasul Yohanes ini adalah murid yang dikasihinya. Saudara, kita belajar dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini itu adalah rasul yang tetap remain in Jesus. Sepanjang hidupnya dia selalu bersama dengan Yesus. Sampai Yesus disalibkan. Ketika Yesus disalib pun, Rasul Yohanes menjadi salah satu dari rasul-rasul yang still remain in Jesus' feet bersama dengan Bunda Maria. Ya. Kemudian Rasul Yohanes, he was not executed, he was exiled. Ketika dia juga menjadi rasul yang terakhir hidup. Dia enggak dieksekusi, dia di-exile, dia di-quarantine pada pulau ya, pada sebuah pulau. Tapi apa yang dia alami? He still remain in Jesus. Dia tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya, ketika dia setia kepada Tuhan, saudara, Tuhan dengan kebijaksanaannya menganugerahkan vision, revelation to him, yaitu kitab Wahyu. Saya berbicara juga kalau kita analogikan pada zaman sekarang ini. Saudara, when you are still remain in Jesus, when you are still remain in him, God will give a vision to your life. God will give you a revelation to your problems. Ketika kita belajar setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan visi di mana kita akan keluar dari masalah kita. Tuhan akan memberikan kita wahyu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. If we are still remain in him. The reward of remaining. Menariknya lagi dalam kitab Yohanes ini, saudara. Kalau kita tahu bahwa dalam kitab-kitab lain tuh ya, mereka kan ditulis untuk orang-orang tertentu. Ada yang menulis tentang kisahnya, tentang apa yang Yesus perbuat. Saudara, di dalam Yohanes, kitab Yohanes, the Apostle ya, Rasul Yohanes itu satu-satunya rasul yang saya melihat dalam tafsirannya. Itu dia memberikan the identity of Jesus. There are 7 identity of Jesus. Ya, ada 7 identitas Yesus. Yang pertama, Yesus dikatakan di sana the bread of life. Yang kedua, Yesus dikatakan di sana the light of the world. Yang ketiga, dikatakan di sana bahwa Yesus adalah the door, pintu. Yang keempat, dikatakan bahwa Yesus dikatakan the good shepherd. Yang kelima, Yesus dikatakan bahwa dia adalah the resurrection. Yang keenam, dikatakan bahwa Yesus itu adalah the way, the truth, and the life. Dan yang ketujuh, the identity of Jesus by John the Apostle, itu adalah Yesus dikatakan the vine. Ya, dia adalah pokok anggur. Susah sekali menemukan kata pokok anggur ya. Dia adalah katakan pokok anggur. Dan dalam kitab Yohanes bab 15 ini itu adalah mendekati penyaliban Tuhan. Saudara, ketika seseorang mendekati kematiannya, dia akan mengatakan hal yang sangat penting dalam hidupnya, betul ya? So when we are at the hospital bed at the end of our life, kita akan berkata kepada orang-orang yang kita kasih, the most important thing that you need to bear for the rest of your life. Dan itu yang dikatakan Yesus. Dia katakan dia adalah pokok anggur dan Anda adalah cabang-cabangnya. Ini adalah satu identitas Yesus yang ada pasangannya. Kan dikatakan yang lain the good shepherd, tapi tidak mengatakan bahwa Anda ini pada ayat yang sama ya. Tidak dikatakan bahwa Anda ini dombanya. Pada ayat yang sama saya katakan I'm the resurrection. Tidak dikatakan bahwa Anda yang akan dibangkitkan pada ayat yang sama. Tetapi ini pada ayat yang sama dikatakan bahwa akulah pokok anggur and you are the branches. This is the very important thing that we need to know. Ya, pada ayat 7 saudara, ketika ini berbicara ya, the last message ini itu berbicara bahwa connection between the branch and the vines itu adalah seperti koneksi antara suami istri. Suatu hubungan yang luar biasa. Ketika kita mau remain in Jesus, ketika kita berusaha mau remain in him, itu seperti hubungan antara suami istri. Yang digambarkan di surga juga hubungan perjamuan anak domba Allah, persatuan tubuh. That's what we call remain in him. Dari sana pada ayat 7 saudara, itu baru keluar. Ayat 7 saya bacakan, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Saudara, jangan bayangkan ini adalah suatu abrakadabra. Wah, ini segala yang aku katakan abrakadabra langsung keluar, saudara. No. I'm not talking about this kind of verse. Bukan ayat ini.
Tetapi koneksi ini berbicara apa yang kita inginkan, itu Tuhan juga inginkan. Apa yang kita percaya, itu Tuhan juga percaya. Apa yang kita lakukan, itu yang Tuhan mau. That's why every prayer in our life itu will be granted in Him. Semua doa-doa kita akan dikabulkan. Saya nggak ngomong 1-2, tapi semuanya. When we have a connection to Him, when we are remaining in Him. Saudara, jadi next step-nya apa? Ya kan? Next step-nya apa? So if you want to experience the reward of remaining, you need to do 3 things. First, you need to protect the connect. Saya ulangi lagi ya. You need to protect the connect. Ketika kita ingin mengalami the reward of remaining, Anda harus melindungi koneksinya. Protect the connect, saudara. Kenapa dikatakan bahwa if we are not protecting our connection between us and God, kita we lose any kind of power. Kita tidak akan punya kekuatan. We will lose our calling. We will lose our solution in our life. We will lose our hope. Banyak yang nggak sadar bahwa katakan, oh aku tanpa doa pun bisa kok menjalani hidup ini. Toh buat apa doa? Toh ya keluargaku juga berantakan. Aku bisa kok tanpa harus komitmen tiap pagi ikut GMJ misalnya. Aku bisa menjalani hidup. Aku nggak usah doa rosario, aku juga diberkati. Dikatakan pada ayat 5 apa saudara? Saya buka lagi ayat 5-nya, dikatakan bahwa I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. You can do nothing. Saudara, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Banyak yang nggak sadar. Ada salah satu dogma di dalam gereja Katolik, salah satu pengajarannya, the teaching of the Catholic Church, itu berkata bahwa Jesus sustain the existence. Bahwa kuasa Tuhan itu sustain keberadaan kita. Bayangkan. Jadi kita nafas ini, ya nafas ya. Pergerakan rambut yang kena angin yang ada di, mungkin Anda di rumah ini ya. Sel-sel Anda yang jalan, sel-sel darah Anda, itu disustain oleh Tuhan. Ya, disustain oleh Tuhan. Bahkan secara scientifically, atom-atom yang menyusun tubuh Anda, pergerakannya, itu disustain oleh Tuhan. Sustain, dipertahankan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mempertahankan itu, we will not exist. Kita akan lenyap. Jadi kita tidak bisa ngomong, oh tanpa doa pun aku nggak bisa. Loh, kata siapa? The teaching of the church say that God sustain our existence. Benar omongannya. Tanpa dia kita nggak akan bisa apa-apa. Nggak ada soalnya. Kita nggak akan lahir. Saudara, yang menakutkan dikatakan di sini bahwa the branches itu punya purpose, punya satu cabang, itu punya satu tujuan. Either bearing fruits, either bearing menghasilkan buah, or burning, atau dibakar. Ya kan? Dikatakan ayat itu, either you are bearing the fruits or you will get burned, atau Anda dibakar. Tujuannya cuman salah satu dari itu. Saudara, kalau kita tanya ya, emang buahnya apa? Ambil dari kitab Galatia bab, teman-teman, Galatia bab 5 bisa dilihat ya. What is the fruit? Saya bacakan di sini. The fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kita tahu itu buah roh. Tetapi kalau kita perhatikan pada ayatnya, dikatakan sana bukan berbicara tentang buah roh, saudara. Dikatakan berbicara tentang bukan buah-buah roh. It is not talking about fruits, but it is talking about a fruit. Buah roh. Artinya apa? Bahwa ini adalah satu paket. When we are remain in God, kita nggak bisa ngomong, oh aku ini orangnya sabar kok, ya, tapi nggak bisa sukacita. Aku ini orangnya setia kok, tapi ya aku bujuk-bujuk dikit lah. Nggak bisa. It is a fruit, one complete package. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang sering kali ditanyakan, saudara, kita sebagai orang Kristiani susah dong. Aku berusaha untuk penuh kasih, aku berusaha untuk sukacita, aku berusaha sabar, aku berusaha kindness. Saudara,
kesalahan terbesar ketika kita mengatakan di sana apa? Dari perkataan saya, dikatakan bahwa aku berusaha. Aku berusaha. Itu salah banget. Loh kok bisa? Kan kita harus menjadi orang baik. Pernah nggak teman-teman melihat pohon apel? Saya kasih analogi ya, supaya teman-teman bisa paham tentang buah roh ini ya. Pernah nggak kita berbicara tentang pohon apel? Buahnya itu keluar dengan usahanya. Pohonnya itu gini, ngeden mengeluarkan buah itu. Jadi ini pohon apel, misalnya saya pohon apel gitu ya, keluar gini, apel. Pernah lihat nggak pohon ngeden, stres bisa ngeluarin pohon apel? Nggak pernah kan? So what does it mean? It means the fruit should not be a burden. The fruits, buah roh itu bukan karena usaha kita. The fruits itu karena koneksi kita with the vines. Tugas kita itu adalah menjaga hubungan itu. Buah roh itu Roh Kudus yang akan mengeluarkan. Jadi jangan pernah kita berusaha menjadi baik, berusaha menjadi sabar. Karena dengan usaha kita, dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Saya kasih contoh saudara, ini yang pernah saya alami. Pernah suatu hari saya bangun pagi, saya berusaha untuk memuji, memuliakan Tuhan, memulai hari dalam doa. Saya membaca firman Tuhan, saya mengkontemplasikan. Siang hari saya dapat komplain dari customer. Komplainnya bukan komplain yang gimana, Tuhan. Karena customer marah, dia maki-maki luar biasa. Dia maki-maki secara berlebihan. Kira-kira teman-teman kalau dimaki-maki gimana? Padahal dia marahnya bukan kepada saya, tapi kepada perusahaan kan. Tapi dia marah-marah kepada Anda, karena Anda yang ada di sana. Seorang kalau dihina habis-habisan ya, dia pasti akan cenderung emosi. Tetapi hari itu, ketika saya dimaki-maki luar biasa, there is a peace. There is a peace in my life. Pernah nggak teman-teman ngalamin? Ada masalah besar, Anda bisa damai. Anda bisa nggak khawatir. Sekarang saya tanya, ketika masalah itu terjadi teman-teman, apa teman-teman gini, damai yo, damai di hati, keluar loh gitu. Enggak kan? Tapi Anda kan diem. Tuhan, aku kok gak marah ya? Loh aku kok gak khawatir ya? Because there is the fruit of the spirit, not the fruit of budi. Ya, karena itu buah roh, bukan buah budi. So, jadi jangan bingung, aku berusaha menjadi baik, aku berusaha no. Protect the connect. Lindungi hubungan Anda dengan Tuhan. You need to protect the connect. Saudara, sometimes we need also to throw the stuff which menjadi halangan koneksi itu. Contoh, kita udah nggak punya waktu untuk berdoa. Kenapa? Ya karena mungkin kita harus jalan-jalan karena kita ngurusi kerjaan. Sometimes we need to throw. Saya nggak katakan kita quit job, no. Tapi sometimes kita harus mengambil bagian-bagian tertentu dalam hidup kita, membuang hal itu supaya kita bisa membangun koneksi itu. Contoh pagi hari ini teman-teman ada 56 orang yang join. Right now you are protecting the connection. Semua di rumah percaya katakan amin. Ya, Anda protect the connect right now. Ya, Anda membuang apa? Kemalasan. Anda membuang apa? Kesibukan. Pagi seharusnya saya bisa nyiapin anak-anak, tapi saya memilih untuk meluangkan waktu 1 jam 6 sampai jam 7. Membuang segala itu. I want to protect my connection with God. Yang kedua, saudara, satu hal lagi menarik. Dikatakan di sini bahwa buah itu selalu untuk orang lain. Fruit is not always about you. Because every time fruit eating itself, it is rotten. Ya, buah itu artinya untuk kita membawa kehidupan bagi orang lain. Jika berkat-berkat buah ini untuk kita sendiri, buah itu memakan dirinya sendiri. Itu adalah buah yang busuk, rotten fruits. Tapi buah yang baik, dia selalu diberikan untuk orang lain. Betul kan? Yang kedua, bagaimana kita mau experience the reward of remaining? Kedua, you need to trust the God. Trust the God. Saya katakan di ayat sini, saudara. Di sini dikatakan bahwa Allah itu akan melihat yang bears no fruit, ya nggak ada buahnya, dia akan potong. Ya, bagi mereka yang ada buahnya, he prunes itu memangkas. Loh, sama-sama potong.
Satunya dipotong, satunya dipangkas. Kalau dipangkas tuh bisa bayangin ya, dipangkas itu berarti kan nggak sampai habis. Ada yang bagian-bagiannya dibersihkan sampai sempurna supaya bisa bear more fruits. Sama saudara, sama-sama mangkas. Bisa bayangin ini sama seperti pisau yang dipegang oleh seorang pembunuh dan seorang yang surgeon, seorang ahli bedah. Sama-sama pisau digunakan untuk memotong. Bedanya satu memotong untuk membunuh, menghanguskan, satunya dia memotong untuk menyembuhkan. Itulah Allah kita. You need to trust the God. Sometimes ketika kita hidup ini dalam kondisi yang baik, kita mengalami musibah, kita mengalami ujian, you need to trust Him. Trust the God. Saya punya sharing sedikit saudara. Saudara, saya punya seorang teman jauh saya dulu satu organisasi. Itu udah lama sekali, saudara. Seorang suami istri, kehidupannya biasa-biasa saja. Ya, apakah dekat Tuhan? Ya, kalau bilang kita ngomong dia Katolik KTP lah ya. Ketika mereka mempunyai anak, ya mereka bukan orang jahat saudara. Mereka bukan mengacukan Tuhan, enggak. Mereka orang yang berusaha baik. Ketika mereka punya anak saudara, anaknya mengalami kelainan. Karena kelainan itu sehingga membuat kedua orang tua ini susah sekali. Mereka juga bukan orang yang kaya, mereka susah sekali gitu. Aduh Tuhan, sudah mengharapkan seorang anak, anaknya mengalami kelainan. Dokter bilang anaknya hanya bisa hidup nggak sampai setahun, saudara. Coba Anda sebagai orang tua ya, mungkin kalau sini yang jomblo mungkin belum merasakan ya. Tapi saya berharap kita juga kalau bisa terhindar. Tapi kalau Tuhan izinkan ya udah kita jalani ya. Saya katakan sedih. Saya sebagai teman itu bisa ngerasain sedihnya mereka karena saya punya anak itu, saya bisa bayangin kalau anak saya seperti mereka gimana. Saat itu saya percaya Tuhan sedang memangkas hidup mereka, memberikan sebuah ujian saudara untuk bear more fruitful, supaya bisa lebih berbuah. Apa buahnya? Pasangan ini yang biasanya cuma hidup biasa, yang biasanya hubungan keluarganya ya biasa-biasa aja, ketika ada seorang anak yang dilahirkan oleh dari mereka dan mengalami kelainan, kedua orang ini mulai bersatu, holding to each other, untuk berjuang mempertahankan anak ini. Anak ini hanya berhidup, saya lupa kalau nggak salah sampai 10 bulan atau sekitar 9-10 bulan. Akhirnya meninggal anak ini. Saya datang ke istilahnya kalau di Surabaya ke Adiasanya ya, ke tempat melayat. Saya datang saudara. Papanya speech sampai menangis. Saya sendiri ikut menitikkan air mata saat itu. Dia katakan yang saya cukup kaget ya, ketika papanya berbicara tentang anak yang diizinkan mengalami kelainan, dia tetap katakan thank you God. Dia tetap katakan terima kasih Tuhan. Kalau kau boleh izinkan kami terjadi, sambil nangis saudara, kau boleh izinkan semua ini terjadi. Dan tak disangka saudara, karena anak ini, hubungan orang tua ini semakin harmonis. Mereka menjadi setia di dalam pelayanan. Mereka terlibat di dalam pelayanan paroki mereka. God prunes the family, sehingga family ini bear more fruit. Bear more fruit. Saya nggak tahu apa yang Anda alami saat tahun 2020 ini. Saya dengar banyak teman-teman saya mengalami kolaps secara bisnis, collapse di dalam marriage, hopeless di dalam future, penderitaan, suffering that there is no end in suffering, whether physically or mentally. But I want you to trust the God. Trust the God from the gardener. Banyak people protect the connect, but they do not trust the God. Doa top, tapi kalau diberikan ujian sama Tuhan, no. They do not trust God. Maka yang ketiga saudara, sebagai akhir penutup, you need to produce the fruit. Ya, produce the fruit. Caranya gimana? Trust the God. If you do not trust the God, we will not produce the fruit. Kita nggak akan bisa. Jadi pada tahun 2020 ini, kendala apa yang Anda alami? It is not a setback, but it is a setup. Ya, it is a setup. Because we grow not in a blessings, but we grow in a suffering. Betul ya? We grow not in a blessing, but we grow in a suffering.
Saudara, sebagai penutup, saya ingin mereview sedikit 3 hal. You need to protect the connect. Whatever happen. Any means necessary. Protect the connect. Kedua, trust the God. Dari 2 ini, we will produce the fruits. Ya, semua yang percaya ketikan, amin. Semua yang percaya ketikan, amin. Yes God, this year I will produce the fruit. Whatever happen in my life, I will trust the God. Whatever happen in my life, I will protect the connect. Ya, katakan amin. Mari, saat ini saya akan berdoa untuk teman-teman. Saya akan berdoa untuk kita semua. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Good morning, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. And once again, we want to say, thank you Lord. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. We just heard about the word of God. Kita berbicara Tuhan, bahwa kami mendengarkan sabda-Mu, bahwa dalam kondisi saat ini, kami hidup bukan tidak mau karena usaha kami, mengandalkan kekuatan kami. Tetapi Tuhan, kami ingin hidup. Tapi kami ingin hidup karena Engkau yang produce the fruit, sehingga kami bisa memberikan buah ini kepada orang lain. Seringkali kami salah Tuhan. We do not protect our connection. Karena banyak zaman sekarang ini orang berbicara tentang Tuhan, bukan berbicara kepada Tuhan. Banyak sekali berbicara tentang Tuhan luar biasa, tapi enggak pernah berbicara kepada Tuhan. We need to protect the connect. Berikan kekuatan pada kami sehingga kita bisa menjaga hubungan kita Tuhan. We need to stay more in our prayers, in our daily readings. We want to stay more in you Lord. Kita mau belajar juga untuk mempercayakan hidup kami pada pemangkasan-pemangkasan-Mu. Kami sudah berusaha untuk yang terbaik, dan seringkali kami mengalami ujian pemangkasan ini. We believe kami akan berbuah Tuhan. Jangan biarkan kami lari dari pemangkasan ini Tuhan. We don't want to be cut, we want to be prunes. Kita nggak mau Tuhan dipotong dan dibakar, tapi kita ingin dipangkas dan bear more fruits. Dan ajaran kami Tuhan untuk produce more fruit, sehingga kami sadar Tuhan, pada akhir hidup kami, ketika kami telah meninggal dunia, kami boleh bersukacita mendengarkan perkataan-Mu. Hai hambaku yang setia, baiklah apa yang Kau kerjakan di dunia ini, dan masuklah ke dalam tempat yang telah Kusediakan sejak awal mula, supaya Engkau hidup bersama-sama dengan aku. Kita rindu Tuhan. Kita rindu. Bear more fruit, and we can meet with you. Terima kasih Tuhan. Saat ini anak-Mu berdoa, bersatu hati, berdoa yang ikut GMG saat ini Tuhan. Saat ini mereka yang ikut GMG maupun yang nanti live replay Tuhan. Saat ini Kau lihat permasalahan-permasalahan mereka. Saat ini mereka mungkin mengalami loyo di dalam spiritualitas mereka. Tuhan, ingatkan mereka bahwa they need to protect the connect. Mereka juga masalah yang mereka hadapi, ingatkan mereka bahwa they need to trust the God from the gardener. Dari Tuhan kita, pemangkasan-pemangkasan dari Tuhan kita. Jagalah mereka Tuhan, sehingga ketika dalam kondisi apapun, damai sejahtera tetap ada di dalam hati mereka. Mereka bear more fruit Lord. Bahwa buah yang dihasilkan itu bukan mereka karena aku harus berusaha menjadi baik, berusaha menjadi damai. No. Tetapi buah itu akan muncul dengan sendirinya ketika mereka protect the connect. Sehingga mereka gak stress out dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan di dalam pekerjaan, perlindungan di dalam sakit penyakit. Saat ini apabila yang mengalami sakit penyakit, utarakan doamu kepada Tuhan. Utarakan doamu kepada Tuhan. Saat ini yang mengalami masalah di dalam pernikahan, di dalam hubungan antara orang tua anak, ungkapkan itu kepada Tuhan. Ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Saat ini yang mengalami juga masalah perekonomian di dalam pekerjaannya, katakan harapan-harapanmu kepada Tuhan. Right now God is listening. Right now God is listening. Ungkapkan semua. Sebagaimana Kau dengar doa-doa mereka Tuhan, biarlah mereka membangun hubungan yang baik, sehingga mereka mengetahui apa kehendak-Mu. Setelah mereka mengetahui kehendak-Mu, doa mereka akan berubah Tuhan. Whatever they ask, you will grant it. Karena itu juga yang sesuai dengan kehendak.
Terima kasih Yesus, kami telah selesai mendengarkan sabdamu. Terima kasih, kami telah akan memulai hari ini bersama dengan Engkau. Kau akan menuntun kami secara luar biasa. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you. Udah join dalam acara Good Morning Jesus. The reward of remaining. Kita akan minggu depan kita ada series lagi yang lain ya. Jadi nantikan ya. Kita akan banyak belajar firman Tuhan. Kita akan banyak belajar analogi-analogi tentang analogi-analogi di dalam firman Tuhan. Dan kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, sekedar pengumuman bahwa Good Morning Jesus mulai hari Senin tetap ada, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Tetap setia ya, tiap hari. Protect the Connect ya. Tetap setia, setiap pagi kita memuji menyembah Tuhan. Yang kedua, bahwa teman-teman juga ingin kalau album kedua Move On dari kami, direct message saja. Ada juga kita merchandise baju, topi dan sebagainya. Send aja message, direct message pada akun ini, nanti akan dibantu oleh dari tim Good Morning Jesus untuk menindaklanjuti. Dan yang ketiga, ada acara kebangkitan rohani Katolik dari komunitas kami, Heman Salvation Ministry. Saya lupa tanggal 5 Desember kayaknya. Pokoknya Jumat minggu pertama bulan Desember ya. Kayaknya 5 Desember itu kita ada acara KRK Reach Out ya. Pewartanya juga luar biasa dari USA ya. Dia bukan orang Indonesia, dari USA. Dia akan mewartakan sabda Tuhan secara luar biasa dan menguatkan kita, akan help us to build our connection to God gitu ya. Jadi just protect the connect. Ya, tetap setia, tetap datang juga. Oke, saya akan bacakan juga salam dari teman-teman di sini. Thank you udah join, thank you udah juga ikut. Oh, ini sekarang udah agak berubah ya. Udah banyak sekali. Oke, thank you Yovita udah join, Irfandi, thank you juga Lili. Thank you juga. Ini kok penuh agak susah. Thank you juga Ko Albert, thank you ya Ko Albert ya udah join juga ya pagi hari ini. Juga Alex, Andreas Wibowo, Andrianta Halim. Oh iya, halo Andre, udah balik ya dari luar kota. Edo, Email Hans, thank you. Lively, Rid Iskandar, thank you udah join ya. Irin Gunawan, Lydia, Natasha, Febri, Sriwarna. Guys, sekali lagi jangan lupa bahwa kehadiran kalian juga menguatkan kami semua. Teman-teman yang baru join bisa bayangin ya, kalau live GMC cuman yang dengerin satu orang itu kan, ya semangatnya kurang gitu ya. Tapi kalau kalian teman-teman join itu juga sebenarnya teman-teman sedang melayani kami semua kok ya. Jadi teman-teman juga melakukan pelayanan ya, sama. Nila Teresia, morning juga. Matilda, thank you udah join. Aku, kau, dia podcast ya. Robert Kurniawan, Emilia Stefani, HSM G3, ini maksudnya dari kelompok G gitu ya. Itsy Bitsy ini bukannya lagu ya kalau salah. Nenek Nerisa, hari ini Freddy Amin, Trevor, yes. Saya amin, tadi saya katakan yuk kita memang amin ya, amin juga. Evi, Ang Jonat, halo juga, morning. Yovita, Debbie, Albert Tans, thank you Budi for your ministry this morning. God bless you and family from Perth. Have a blessed Monday. Thank you juga Ko Albert ya, God bless you too, enjoy your family and your job, everything in your life ya. Udah setia tetap sama kayak teman-teman gitu, tetap mendukung kami juga. Morning juga Dianelina, thank you Budi, Edo Nurwanto, thank you juga, you are welcome. Christina Widyasari, see you tomorrow ya. See you tomorrow, materinya udah selesai, puji Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat gitu. Semoga juga Tuhan membimbing ya acara PD besok ya. Thank you Budi, dapat kekuatan baru pagi ini. Sama, ini juga kekuatan yang sangat powerful buat saya juga. Bless, thank you Budi, have a great week. Thank you juga Arya Monica, Wave, thank you Freddy Jules, thank you Jules. Christina 4 Desember Jumat, 5 Desember Sabtu, 4 berarti. Thank you, 4 Desember guys, KRK-nya 4 Desember hari Jumat ya. Thank you juga Felix Chen, thank you, you are welcome Felix Chen, Veronica Wendo. Oke guys, see you tomorrow jam 6, kita akan ketemu lagi. God bless.